Semua brand pasti ingin produk atau layanan mereka dicintai oleh siapapun. Tapi sayangnya, banyak brand yang hanya tahu mengomunikasikan diri mereka dengan cara beriklan. Padahal ada cara yang jauh lebih ampuh daripada beriklan, yang sering kita sebut dengan pemasaran getok tular atau word of mouth marketing. Halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Bang Win, yang setiap seminggu sekali akan berbagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan komunikasi, marketing, dan digital. Jika kalian ingin menjaga pelanggan, pasti kalian akan melakukan hal yang terbaik buat mereka. Dan pada akhirnya mereka juga tidak hanya terus datang dan membeli lagi dari kalian, tapi mereka akan memberitahu orang lain tentang pengalaman mereka dengan produk atau layanan kalian. Mungkin karena itu, jika diperhatikan, banyak yang mencari cara singkat mengejar peringkat yang lebih tinggi di Google atau menjadi populer di Facebook dan juga di Instagram, karena mungkin menurut mereka, cara itulah yang mereka percaya dapat mengembangkan bisnis mereka. Ya, tentu saja cara tersebut bisa membantu ya. Namun alasan utama sebuah bisnis menjadi sukses dan besar itu adalah karena mereka menjalankannya dengan lebih baik dari pesaing-pesaing mereka. Jika kalian membuat produk atau layanan yang keren banget, misalnya coba lihat Slack deh. Orang-orang menyukainya. Mereka sih memang bukan yang pertama membuat produk seperti itu. Tapi jika diperhatikan, produk mereka itu lebih memiliki manfaat bagi penggunanya. Slack tidak melakukan banyak pemasaran, dan juga mereka juga baru mulai berkembang. Ketika kalian membuat produk atau layanan yang keren, maka secara otomatis hal tersebut akan jadi bahan perbincangan orang-orang. Nah, ini seringkali disebut sebagai dampak dari word of mouth marketing ya. Dan dampak yang lebih jauh lagi, brand kalian akan jadi top of mind di kepala semua orang. Contohnya, jika kita berpikir untuk membeli sepatu lari, brand apa yang akan kalian beli? Mungkin Nike misalnya, karena semua orang membicarakan Nike. Semua tahu bahwa Nike itu luar biasa. Sama halnya dengan kartu kredit. Kebanyakan dari Anda pasti memilih kartu kredit dengan Visa atau Mastercard, karena semua orang sudah familiar dengan brand-brand tersebut. Jika diperhatikan, brand yang saya sebut tadi, itu ada di mana-mana. Orang-orang kebanyakan punya pengalaman yang baik dengan beberapa brand yang tadi saya sebutkan. Dan apapun yang kalian lihat tentang produk atau layanan yang dikagumi atau bahkan perusahaan, misalnya seperti Amazon misalnya, kebanyakan berkembang bukan karena upaya pemasaran mereka. Mereka tumbuh karena word of mouth marketing. Dan keberhasilan tersebut tidak dicapai dengan menjadi populer di Instagram atau di Facebook. Keberhasilan tersebut benar-benar dibangun dengan menyediakan produk atau layanan yang luar biasa, memperhatikan pelanggan, dan selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik. Salah satu perusahaan yang saya kagumi karena supportnya terhadap pelanggan adalah Zappos. Zappos memindahkan perusahaannya dari Silicon Valley ke Las Vegas hanya karena mereka butuh cara yang lebih terjangkau untuk bisa melakukan support terhadap pelanggan mereka. Dan mereka bisa melakukannya di Las Vegas. Kalau kalian menghubungi Zappos, lalu kalian melakukan pesanan, dalam banyak kasus, meskipun kalian membayar untuk pengiriman reguler, mereka secara acak memberikan pelanggan mereka pengiriman overnight shipping secara gratis. Kenapa begitu? Karena mereka sangat peduli terhadap pelanggan mereka. Mereka ingin memberikan pengalaman yang luar biasa, sehingga pembeli dapat berbagi pengalaman tersebut pada teman-teman mereka. Itulah yang menyebabkan Zappos itu banyak dikagumi dan memiliki valuasi yang cukup tinggi. Ya, dibicarakan. Itulah yang ingin kita dapatkan. Bila kalian membuat produk keren, maka besar kemungkinan brand kalian akan dibicarakan regardless apakah kalian suka atau tidak. Dan jika percakapan sudah dimulai, sebaiknya kalian ikut serta dalam percakapan tersebut. Kebanyakan percakapan terjadi di dunia online. Banyak review dan tulisan yang dapat ditemukan di dunia online.
dan akan banyak orang meng-Google brand kalian. Sebetulnya, selain di dunia online, percakapan terjadi lebih banyak lagi secara offline. Masing-masing dari kita berbicara dengan seorang teman dan anggota keluarga sebelum kita membeli sesuatu. Kita mendengarkan teman-teman kita sebelum pergi ke toko atau restoran. Dan kita tidak hanya meminta nasihat, kita juga membuat rekomendasi tentang apa yang kita suka dan apa yang kita tidak suka. Lalu bagaimana dengan yang negatif? Bagaimana jika orang mengatakan hal-hal buruk tentang kalian? Ya, itu juga akan terjadi. Bisa dibilang itu pasti akan terjadi. Kecuali jika kalian menjalankan perusahaan yang sangat-sangat sempurna, besar kemungkinan kalian juga akan mendapatkan respon negatif. Jadi, kalian hanya memiliki dua pilihan. Membiarkan orang membicarakan kalian, menyebarkan rumor, lalu mengartikannya secara salah, atau bergabung, berpartisipasi, dan memastikan semuanya on control. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan tinggalkan komentar di bawah ini dan nanti akan saya coba jawab ya. Jika ada hal-hal yang ingin dibahas lebih lanjut, coba juga dipaparkan lewat komentar. Sebuah kebahagiaan bagi saya jika bisa membuat kalian lebih paham tentang bagaimana word of mouth marketing ini bekerja. Terima kasih telah menonton. Tolong berikan komentar, bagikan, likes, dan beritahu orang lain tentang video ini. Thank you. Bye-bye.